Sebagaimana kata Nabi, sering-seringlah kalian baca Quran, karena Quran yang kalian baca akan jadi syafaat untuk diri kalian pada hari kiamat. Dia nolong kita besok di hari kiamat. Di saat manusia tidak bisa menolong manusia lainnya, Al-Quran menjadi penolong untuk setiap manusia yang akrab membacanya. Makanya jangan jauh-jauh dari Quran. Satu hari minimal baca satu ayat. Kalaupun gak mampu baca, dengerin aja gak apa-apa. Pun kalau gak mampu dengerin, minimal banget ambil Quran, lihat aja. Walaupun mungkin belum bisa membukanya, Quran pegang, lihat, taruh lagi gak apa-apa. Nanti pelan-pelan kita tuh dihidupkan hatinya sama Allah. Dari yang 1 ayat jadi 10 ayat, dari yang 10 ayat jadi 15 ayat, dari yang 15 ayat jadi 1 ain, dari 1 ain jadi setengah juz. Terus kayak gitu. Sebagaimana Utsman bin Affan pernah bilang, kalaulah hati kita itu bersih, maka kita gak akan pernah puas dari membaca Al-Quran. Kenapa kita sering bercepat-cepat membaca Quran? Atau kenapa kita sering bosan ketika baca Quran? Kenapa kita sering pegel lehernya kalau kita baca Quran? Kenapa kadang-kadang baca Quran sebentar aja udah mulai ngantuk banget? Boleh jadi memang hati kita itu bersih atau kotor? Hati kita belum bersih, lagi OTW mau di purify, mau dibersihin. Makanya kita berproses nih, dibersihkan pelan-pelan. Itu hadirin. Ada satu kalimat yang sangat mahal, yang kalau kita punya ini, tentram kehidupan dunia. Kalimatnya singkat, cuma 3 kata. Aku punya Allah. Aku punya Allah. Ini kalimat yang mahal, yang jarang dimiliki sampai hari ini. Kenapa engkau begitu tegar, padahal masalah rumah tangga kamu itu begitu pelik? Aku punya Allah. Aku yakin Allah pasti akan berikan solusi. Kamu kok kelihatannya biasa-biasa saja sih? Padahal kan kemarin pekerjaan kamu gagal. Aku punya Allah. Allah sudah ngatur rizki. Rizki aku sudah Allah tetapkan. Aku punya Allah. Kalimat ini yang mahal sekarang. Apa yang Anda kumpulkan selama ini sampai lupa sholat? Harta kumpulkan, rumah makin luas, kendaraan banyak, bangga. Gak apa-apa. Kalau akhiratnya ada, bagus. Tapi kalau Anda tinggalkan akhirat demi mengumpulkan dunia, nanti kalau meninggalkan dunia yang dibawa apa? Ingat pesan saya, kalau Anda kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau Anda kejar dunia, akhirat akan meninggalkan Anda. Jadi kalau kita nyari akhirat, ikut dunia semua. Saya sering katakan begini, rezeki itu udah diatur. Surga kita yang belum jelas. Dunia itu nggak usah capek lah. Ya, yang capek pada dunia, dia belum paham dunia. Makanya pelajari ilmunya supaya nggak susah. Semua yang kita alami itu, kata Allah, sudah tercatat sebelum itu terwujud. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh bagi Allah mudah untuk mengatur itu semua. Kenapa harus Anda yang mengalami? Kenapa bukan orang lain? Ya. Kadang-kadang ada juga yang berkata begini, ya Allah, kenapa harus saya? Ya, kenapa bukan yang lain? Kenapa harus memalingkan ujian Anda pada orang? Justru kita yang terpilih. Alhamdulillah, Allah percaya dengan kita, diberikan ujian kepada kita. Maka jika yang dialami pertama adalah apa yang disebut orang dengan kegagalan, gagal nih, gagal A, gagal B, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya dengan itu kita terhibur. Tidak banyak kemudian bersedih hati, tidak banyak kemudian merasa gelisah, sedih dengan apa yang nggak bisa kita raih. Ya, tidak banyak memvonis diri. Jangan vonis diri, kata Allah. Saya yang tetapkan kok. Ada hikmahnya. Tugas kita itu menjalani, tenang dulu, cari hikmahnya apa ini. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, di jalan agamamu, biar saat kami sedang lelah, saat kami patah, saat kami sedih, saat kami gelisah, tidak ada jalan yang kami cari kecuali kembali kepada siapa? Mudah-mudahan hati kita lebih lapang. Insya Allah. Apa itu istidraj? Istidraj itu fase di mana Allah memberi kita harta dalam jumlah yang besar. Tapi dengan harta yang banyak itu nggak membuat kita makin dekat sama Allah, tapi malah membuat kita semakin lalai, lupa, dan sengaja melanggar syariat Allah.
Itu namanya istidraj, hanya sekedar banyaknya harta tapi tidak pernah harta itu dibawanya dalam ibadah, malah membuat dia makin jauh dari Allah. Kita mau tahu diri kita lagi kena istidraj atau tidak, coba lihat semakin banyak harta, ke arah mana harta itu kita bawa. Kalau makin banyaknya harta, kita malah makin jauh dari Allah, maka harta yang kita sedang punya boleh jadi itu istidraj. Tapi kalau makin banyak harta, semakin sadar dia harus kembalikan kemana, semakin sadar apa yang menjadi kewajibannya, dia tahu skala prioritas bahwa Allah yang harus didahulukan olehnya, maka disitulah harta itu adalah harta yang berkah.